teman-teman, salam satu frekuensi. Nah teman-teman, jumpa lagi dengan saya Daniel, dan dalam video kali ini kita bakal membahas tentang strategi membangun passive income yang konsisten. Nah tentunya investasi di saham ini memberikan kita sedikit gambaran dalam passive income. Yang membangun passive income ini bisa saja berasal dari dividen saham. Nah, jika Anda penasaran dengan video yang akan kami bahas ini, silahkan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, teman-teman. Nah, sebagai sebuah gambaran bahwa dividen itu merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada investor atau pemegang saham. Nah, kemudian kita ketahui bahwa jika Anda berinvestasi di saham yang ada di Indonesia, maka umumnya dividen itu dinyatakan dalam rupiah per lembar saham. Nah, jadi kita tidak menggunakan satuan lain, tetapi benar-benar ini satuannya rupiah per lembar saham. Misalnya dividennya itu Rp15, kemudian sampai 20, tergantung dari kebijakan perusahaan atau masing-masing perusahaan tempat Anda berinvestasi. Kemudian yang ketiga, bahwa dividen ini dibayarkan secara berkala. Bisa saja dalam waktu triwulan, kemudian 6 bulanan atau semesteran, atau bahkan ada yang bersifat tahunan. Tetapi ada juga saham-saham yang memang belum bisa membagikan dividen secara rutin. Nah, tentu saja ini berdasarkan kebijakan dividen dari masing-masing perseroan. Nah, tetapi yang perlu kita garis bawahi teman-teman, bahwa dividen itu sebenarnya bukan yang utama kita dalam berinvestasi di saham. Kalau saya menganalogikan dividen itu sebagai bonus, karena kita sudah bersabar sebagai investor, yakni menunggu hingga harga saham ini terapresiasi oleh market karena memang kinerjanya menjanjikan. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan sebenarnya ada 4 hal yang menjadi poin di dalam kita mencari dividen saham ini tadi, atau cuan dari dividen. Yang ingin kita tekankan di sini adalah bahwa dividen ini bukan satu-satunya, melainkan satu hal yang bisa membantu seorang investor bisa atau mencapai tujuan keuangan sesuai dengan yang ditargetkan. Karena kalau kita perhatikan, satu-satunya kepastian di dalam berinvestasi itu adalah ya kesabaran kita itu sendiri. Jadi benar-benar tidak ada yang pasti. Nah, 4 hal yang mau kita tekankan di sini di dalam dividen ini adalah bahwa dividen ini merupakan passive income, yakni mendapatkan penghasilan meskipun kita tidak aktif bekerja. Nah, seperti yang Anda tahu bahwa dividen ini merupakan tadi pembagian keuntungan yang mana ini diberikan oleh perseroan sesuai dengan kebijakan dan tentunya telah mendapat persetujuan dari RUPS. Kemudian yang berikutnya adanya potensi pertumbuhan. Nah, dividen ini sebenarnya seringkali naik turun, tetapi intinya dia naik seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Jadi perusahaan tertentu memang selalu memberikan dividen yang rutin dan tentunya bertumbuh. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas. Nah, jadi stabilitas ini memberikan pendapatan yang bisa dikatakan lebih stabil kepada investor kalau kita bandingkan dengan capital gain. Jadi stabil ini dalam artian rank yang kita peroleh atau dividen yield yang kita peroleh dibagikan dengan jumlah uang yang kita investasikan. Nah, kisarannya Anda bisa berinvestasi pada saham-saham yang memiliki dividen yield-nya ini di atas 2,5%. Nah, tentu saja juga dividen payout ratio-nya ini memberikan gambaran seberapa besar keuntungan yang kita akan dapatkan dari dividen ini tadi. Oke, berikutnya teman-teman, kalau kita perhatikan, ini ada 4 tips atau 4 hal yang perlu kita perhatikan bagaimana memilih
saham, tentunya dividennya ini juga berkualitas. Jadi saham yang masuk kategori dividen ini tentu saja memiliki riwayat pembayaran dividen yang memang terbilang bagus. Jadi carilah perusahaan dengan riwayat pembayaran dividen yang konsisten. Kemudian teman-teman, dividen payout ratio-nya ini tidak melebihi 80%. Kenapa tidak melebihi 80%? Karena seperti yang kita tahu teman-teman, keuntungan perusahaan itu sebenarnya juga berfungsi sebagai laba ditahan, yang mana hal ini menjadi modal perusahaan untuk berekspansi. Jadi ketika perusahaan akan ekspansi, yang diperlukan ini adalah cash. Jadi cash ini sendiri teman-teman dihasilkan dari kumpulan aktivitas operasi setelah dikurangi dengan capital expenditure, dan kalau melebihi 80% maka potensi laba ditahannya ini tentu saja akan semakin berkurang. Jadi kekuatan modal perseroan juga akan berkurang. Dan perlu Anda ketahui bahwa dividen payout ratio yang melebihi 80% ini sebenarnya juga tidak terlalu baik untuk investor, karena memang seperti yang kita tahu sebenarnya manajemen ini sudah putus asa ketika dia membagikan seluruh keuntungannya dalam bentuk dividen. Yang berikutnya tentang fundamental perusahaan. Jadi teman-teman perlu memilih perusahaan dengan fundamental yang kuat. Nah, artinya fundamental ini bisa berupa aktivitas operasi atau arus kas dari operasional ini benar-benar kuat. Anda bisa melihat fundamental perusahaan ini berdasarkan laporan keuangan dan memantaunya ini secara berkala. Yang lebih baik teman-teman Anda pantau secara kuartalan, laporan kuartalan atau yang diupdate secara 3 bulanan. Selanjutnya adalah tentang pertumbuhan. Nah, jadi teman-teman, kita perlu mempertimbangkan prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan. Artinya ini ada kaitannya dengan payout ratio yang melebihi 80%, karena pada akhirnya nanti jika laba yang dihasilkan ini dibagi seluruhnya pada investor, maka akan menghambat juga pertumbuhan perusahaan di masa depan. Kenapa menghambat? Karena kalau kita tahu bahwa gak mungkin dong perusahaan akan selalu ngutang kalau dia ingin mencapai pertumbuhan perusahaan di masa depan. Tentu yang lebih baik sebenarnya adalah didapatkan dari laba ditahan, karena dengan laba ditahan yang maksimal digunakan sebaik mungkin oleh manajemen, ini juga akan memberikan efek compounding atau kepastian di dalam berinvestasi. Nah, ini kaitannya dengan investor. Nah, berikutnya teman-teman, bahwa strategi dalam reinvestasi dividen ini bertujuan untuk melipat gandakan keuntungan kita dalam berinvestasi. Nah, tentu dividen cash yang kita terima dalam kita investasi di saham ini memiliki peran atau fungsi untuk melipat gandakan keuntungan. Ini reinvestasi dividen, artinya kita menginvestasikan kembali dividen yang telah kita peroleh. Nah, jadi teman-teman, strateginya ini adalah gunakan dividen untuk membeli lebih banyak saham. Nah, artinya ketika Anda memperoleh dividen, maka seharusnya ini tidak ditarik atau tidak langsung Anda gunakan, melainkan Anda lakukan reinvestasi atau diinvestasikan ulang. Nah, tentu saja kaitannya dengan pelipat gandaan keuntungan. Berikutnya adalah meningkatkan jumlah dividen yang diterima di masa depan. Nah, ada kaitannya dengan yang pertama. Jika lebih banyak saham yang kita koleksi, maka potensi jumlah dividen yang kita terima juga akan semakin meningkat. Nah, ketika jumlah dividen ini meningkat, maka target investasi kita juga akan lebih cepat tercapai, dan tentu saja ini kaitannya dapat mempercepat pertumbuhan passive income yang kita cita-citakan dalam berinvestasi. Nah, berikutnya teman-teman, kalau kita perhatikan, nggak ada sesuatu investasi yang luput dari risiko. Nah, kalau kita perhatikan dan kita cermati, sekurang-kurangnya ada 3 risiko dalam investasi dividen ini. Yang pertama adalah penurunan nilai, yang mana harga saham biasanya akan turun dan berakibat pada kerugian. Jadi ketika harga saham yang kita miliki ini turun, maka
hal ini juga berdampak pada kerugian. Nah, jadi meskipun kita tujuannya investasi dividen, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita akan memperoleh harga saham yang cenderung terus-menerus mengalami penurunan. Nah, oleh karena itu, risiko pertama adalah penurunan nilai saham. Kemudian yang berikutnya adalah pemangkasan dividen. Nah, tentu perusahaan bisa memangkas atau justru bahkan menghentikan dividen, karena kita tahu bahwa tujuan dari perseroan itu dalam hal ini menumbuhkan perusahaan di masa depan sehingga memberi nilai tambah. Nah, ada kalanya perusahaan memangkas pembagian dividen atau bahkan meniadakan pembagian dividen karena untuk tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga, investasi di saham ini juga tentu tidak luput dari fluktuasi pasar, karena kita tahu bahwa pasar selalu mengalami fluktuasi dan volatilitas. Jadi meskipun kita tahu bahwa dalam jangka panjang saham ini akan menyesuaikan nilai, tetapi dalam jangka pendek kita akan dihadapkan pada fluktuasi pasar. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan ada 4 tips investasi dividen yang ingin kita bagikan agar Anda bisa mencapai kesuksesan dalam berinvestasi. Yang pertama, tidak henti-hentinya dan tidak bosannya kita ingatkan untuk investor itu melakukan kajian atau riset, bahwa riset ini bertujuan untuk mempelajari perusahaan dan bagaimana prospeknya sebelum kita membeli saham. Kemudian yang kedua, lakukan diversifikasi. Nah, jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa meletakkan telur dalam satu keranjang yang sama itu akan meningkatkan risiko. Jadi investasikan harta Anda atau aset Anda di berbagai sektor dan industri yang tentunya ini berada pada circle of competence Anda. Yang ketiga, terkait dengan kesabaran dan disiplin di dalam berinvestasi. Nah, ketika kita ingin membangun passive income, tentu saja butuh waktu, nggak instan teman-teman. Jadi perlu yang namanya proses yang membutuhkan kesabaran, kedisiplinan, dan konsistensi. Yang keempat, yang terakhir, tips terakhir dalam investasi dividen ini adalah reinvestasi dividen. Nah, sebelumnya kita sampaikan bahwa penggunaan dividen ini tentu saja untuk membeli lebih banyak saham atau lembar saham atau meningkatkan nilai investasi kita. Nah, jadi keempat tips ini kalau kita rangkum tentu saja menjadi sebuah pembelajaran yang baik ketika kita ingin sukses dalam berinvestasi. Oke, teman-teman, kalau kita simpulkan sebenarnya ada 2 hal pembelajaran yang bisa kita dapat dalam pembelajaran kali ini, yang mana yang pertama adalah membangun passive income yang kokoh ini kita perlukan dimulai sejak awal sebenarnya, karena memang lebih cepat kita memulai maka lebih baik, dan tentu saja kita tidak oleh dikalahkan dan tidak dikejar oleh waktu. Semakin cepat Anda memulai untuk berinvestasi, maka tentu saja ini akan menjadi keuntungan untuk Anda. Nah, teman-teman, investasi itu tentu saja memerlukan kesabaran, ketekunan, dan juga konsistensi di dalam kita berinvestasi. Oke, teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan jika Anda suka dengan video kami, silahkan tekan tombol like dan subscribe channel Catatan Daniel. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.